Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mari pertama-tama Mas Faisal mohon pimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini Mas off cam ini. Halo Mas Ibnu. Mohon maaf Bapak, kalau on cam putus-putus Bapak. Baik ya. Ini memang cuacanya hujan ya, jadi sinyalnya agak jelek berarti ya. Baiklah kalau begitu materi ini mohon Mas Ibnu saya minta tolong buat share screen. Saya pertama dulu Mas. Nah, kita kali ini akan membahas pengertian debat ya. Baiklah langsung saja slide kedua Mas Ibnu. Nah, sebenarnya debat itu apa sih? Debat itu adalah tindakan adu argumen ya antara dua pihak atau lebih yang merupakan individu atau kelompok ketika berdiskusi dan memutuskan masalah dan perbedaan. Menurut KBBI, debat sendiri adalah pembahasan atau pertukaran pendapat yang mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, lalu unsur-unsurnya itu apa saja? Ada beberapa unsur yang harus ada dalam debat, yaitu diantaranya adalah mosi ya. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan, yang mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak pro dan kontra ya. Mosi sangat penting di dalam debat. Nah, setelah disebut di atas, berarti kan ada yang perbedaan pendapat ya kan. Nah, itu artinya ada tim afirmatif dan tim negatif dong. Nah, tim afirmatif disebut juga dengan tim pro, adalah tim yang bertujuan terhadap hal yang diperdebatkan. Sedangkan tim negatif atau oposisi disebut juga dengan kontra, adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi yang diperdebatkan. Tim biasanya terdiri dari 3 orang. Kemudian ada tim netral ya. Tim netral itu tim yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Kemudian pasti ada moderator dong. Moderator adalah seseorang yang memimpin dan membantu jalannya sebuah perdebatan. Tugasnya yaitu mencakup pembacaan aturan debat, memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat, dan menyampaikan mosi yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir adalah penulis, yaitu orang yang menulis ringkasan debat ya, yang menyimpulkan. Nah, lalu tujuan debat itu apa? Debat mempunyai beberapa tujuan ya teman-teman ya. Antara lain yaitu jelas melatih mental ya atau keberanian ya. Intinya mengumpulkan pendapat di hadapan umum itu jelas butuh mental ya. Kemudian melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Lalu meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Dan untuk melatih bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Nah, kemudian apakah debat dan ciri-cirinya? Ciri-ciri debat yaitu memiliki dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau disebut juga dengan pihak yang menyetujui topik debat, dan negatif atau disebut juga dengan pihak yang tidak menyetujui topik debat. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Lalu adanya saling mengadu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan.
Nah, hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. Terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang terakhir itu adanya sebuah pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh si moderator tadi. Baiklah, slide selanjutnya, Mas. Nah, kemudian kita sampai ke jenis-jenis debat. Berdasarkan bentuk, metode, dan tujuan debat, maka debat itu bisa dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu debat majelis parlementer. Maksud dari debat parlementer ini adalah untuk memberi atau menambah dukungan untuk undang-undang tertentu ya. Jadi untuk semua anggota yang ingin mengungkapkan pandangan dan pendapatnya akan menyatakan mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Nah, yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulangan. Nah, ini untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Tujuannya adalah untuk menanyakan serangkaian pertanyaan yang saling terkait yang akan membuat para individu yang diberikan pertanyaan mendukung posisi yang akan dipertahankan dan diperkuat oleh penanya. Nah, yang terakhir ini debat formal ya. Ini adalah jenis debat yang bertujuan untuk memungkinkan dua tim pembicara itu menyampaikan kepada hadirin beberapa argumen yang mendukung atau menolak saran tersebut. Masing-masing pihak memiliki waktu yang sama untuk pembicara dan pembantahan yang konstruktif. Debat kompetitif di bidang pendidikan berbeda dengan debat parlementer yang sebenarnya ya. Debat kompetitif bertujuan untuk mengambil keputusan yang lebih mengarah pada pengembangan keterampilan di antara peserta debat. Nah, di sini kemampuan ibarat mengungkapkan pendapat dengan cara yang masuk akal, jelas, dan terstruktur. Mendengarkan untuk perbedaan pendapat dan biasanya pengetahuan bahasa asing. Baik, slide selanjutnya Mas Ibnu. Nah, kemudian tata cara dan struktur debat ya. Baiklah. Tata cara debat yaitu pertama, pertanyaan atau tantangan sebaiknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina lawan, tidak merendahkan lawan, atau berkomentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. Jelas ya itu ya. Itu etika, itu termasuk etika. Kemudian kedua, analisis kritis, sintesis, keterampilan retorika, atau tidak terbata-bata. Yang ketiga yaitu fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Harus tahu kelemahan dan kelebihan lawan yang merupakan hal penting dalam strategi kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen pihak lawan. Yang keempat yaitu batasan mengungkapkan argumen adalah 3 poin. Yang kelima, gunakan logika dalam menyusun dan saat menyampaikan argumen atau pernyataan. Yang keenam, mengetahui kesalahan umum di dalam berpikir seperti kesalahan logis dan menggunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Yang ketujuh yaitu menyajikan isi atau materi dengan akurat, menggunakan selalu konten yang berhubungan dan mendukung pandangan. Yang kedelapan yaitu memastikan kesahihan semua bukti eksternal yang dihidangkan dalam argumen. Lalu yang terakhir ini kesimpulan dalam debat merupakan kesimpulan final ya. Gunakan sebagai kesempatan untuk menyangkal atau memojokkan lawan. Penting itu kawan. Kemudian strukturnya. Berikut saya akan menjelaskan struktur debat, yaitu yang pertama adalah pengenalan. Dalam struktur ini, setiap tim baik pro maupun kontra dan tim netral tentunya harus memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumen ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi terlebih dahulu, lalu tim oposisi dan diakhiri dengan tim netral. Yang ketiga yaitu
debat. Dalam debat tersebut, ya masing-masing tim mengomentari setiap argumen dari tim lainnya ya. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Pada kesimpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Baiklah, yang kemudian setelah itu ada langkah-langkah pelaksanaan debat. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam melakukan debat, yaitu pertama, pahami mosi dengan baik. Mosi adalah topik utama yang akan diperdebatkan, karena itu diperlukan untuk memahami mosi yang lebih cermat dan jeli. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap mosi tersebut. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan ahli. Ini ya, masih berkaitan dengan pemahaman mosi dan bagaimana cara buat penggali pengetahuan. Teman-teman bisa melakukan diskusi dengan ahli. Ahli ini bisa menjadi guru atau dosen atau praktisi yang terlibat dalam permintaan debat. Berkat ini, Anda akan mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memperdalam pengetahuan Anda. Yang ketiga yaitu kritis dalam menganalisis. Setelah mendapatkan masukan dan pengetahuan yang besar berbekal studi literasi, kasus dan diskusi dengan para ahli, jadi Anda juga harus menganalisisnya secara kritis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan data yang diperoleh dan membentuknya menjadi opini yang akan dipresentasikan pada saat debat. Kemudian yang keempat, koordinasi dengan tim. Maaf, tadi sepertinya saya terkendala sinyal ya. Baiklah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ini ya, koordinasi dengan tim ini ya. Yang keempat ya berarti ya. Nah, koordinasi dengan tim ini adalah dalam debat dengan sistem kelompok. Anda tidak cukup dibekali dengan pengetahuan dan data pribadi saja, tetapi Anda juga dapat berkolaborasi secara strategis dengan anggota tim lainnya, karena Anda juga perlu mengkoordinasi kerjasama tim dan menyelaraskan persepsi gerakan, serta membagi peran sesuai keterampilan dan terus aktif berlatih. Nah, yang kelima ini latihan verbal. Setelah siap materi debat, jangan lupa persiapkan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pilihan kata, sikap, intonasi, ekspresi, dan gimmick. Kunci utamanya adalah menguasai materi dan percaya diri. Kemudian Anda bisa berlatih keras dengan melibatkan anggota tim lain atau melakukan penilaian dan evaluasi. Baik, Mas Ibnu, slide selanjutnya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo.
Saya izin bertanya, Bapak. Baik, Mas Ibnu. Saya ingin bertanya tentang kaidah kebahasaan debat, Bapak. Kaidah kebahasaan. Iya, Bapak. Beberapa kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks debat, yaitu antara lain saat menggunakan kalimat kompleks. Teks debat biasanya menggunakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja ya, atau kalimat majemuk. Yang kedua itu saat menggunakan konjungsi. Teks debat seringkali menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Yang ketiga itu saat menggunakan referensi kata dalam teks debat, biasanya kata tersebut digunakan sebagai sumber informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Nah, itu Mas Ibnu, apa bisa diterima? Baik, terima kasih, Bapak. Baik. Saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita hari ini ya. Iya, Bapak. Baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.